Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya. Berikan senyum yang terbaik hari ini. Katakan aku diberkati. Kalau diberkati kita sama-sama diberkati buat hari ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa hari ini kita ada di penghujung di minggu keempat di bulan Februari, semua karena kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan sudah jawab dalam setiap doa dan kerinduan kita. Dan pagi hari ini dengan segenap hati Bapak Ibu adik-adik semuanya, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersyukur Tuhan dan bersyukur Bapa kepada-Mu. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami rendahkan hati kami. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah memuji-Mu Tuhan, ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang ajaib Tuhan, ya. Bapa, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kita mau pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan Yesus, Kau baik Tuhan. Kita mau mengindah, kami mau cinta Engkau Yesus.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu meninggikan, ku anugerah selamanya. Memujimu, selalu sembahmu, orang kaya semua pujian, kemuliaan hanya bagimu.
bersyukur berkesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh berdiri di altar-Mu Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu semua hanya karena kekuatan yang daripada-Mu. Dan pagi hari ini Bapa, lingkupi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bahkan berikan hati kami, pikiran kami Tuhan, mulut kami hanya memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahkan sorak-sorai bagi nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau yang berotoritas dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada siang hari ini. Haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya, katakan aku bersemangat memuji Tuhan. Oleh karena anugerahnya aku ada di tempat ini, maka pujianku, penyembahanku, sorak-soraiku hanya bagi Dia Allah yang dahsyat. Amin. Katakan datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
Saya percaya sekalipun udaranya semakin panas, tetapi cinta kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin dalam. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, nanti baru sekolah minggu dan kita akan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak atas segala kasih anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau beri kepada kami di siang hari ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah berseru-seru Tuhan meninggikan Engkau. Itu semua Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan kami. Engkau berkatilah Tuhan persembahan kami ini. Jadi kami menjadi yang harum Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Yuk. Ayo yang anak-anak sekolah minggu, maju ke
depan. Yang kecil di depan, yang besar di belakang. Siap. Ya, yang kecil di depan. Nah, ya. Satu, silakan. Dah. Ya, lagi lagunya. Sini sayang, udah kelihatan sini, udah Kak. Samping abang Dede ini. Nah. Ya. Udah. Ya udah Bu. Siap. Oke. Pelan-pelan. Tuhan Bapak Ibu, kita mengucap syukur buat adik-adik sekolah minggu yang luar biasa. Ya, mereka taat dan setia seperti Naaman. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hatimu kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, kita percaya bahwa hari ini kita menjadi umat yang pemenang karena hidup kita bukan ditentukan oleh kata siapapun, tetapi karena kata firman Tuhan dalam hidup kita. Makasih Tuhan buat pagi hari ini, Bapak, buat siang hari ini Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami kepadamu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala beban yang kami miliki Bapak. Tapi satu hal kami mau katakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup dalam seluruh kehidupan kami Bapak. Mari Tuhan Kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika firman Tuhan dibentangkan, hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Hati kami siap ditaburi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, ini kami ini kami anakmu Tuhan, ini kami Tuhan. Kami rendahkan hati, kami bawa seluruh hidup kami hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan. Allah yang setia menjawab setiap doa kami, Allah yang setia menjawab setiap kerinduan kami. Pagi hari ini Tuhan, siang hari ini kami mempersembahkan hati kami yang terbaik bagimu untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami bersekutu dengan Engkau. Dan tiba saatnya di mana kami merindukan suara-Mu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kami. Karena kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, Engkau menyucikan hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini kami siap, benar-benar siap untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Supaya setiap benih firman-Mu yang ditabur hari ini boleh jatuh di tanah, di hati kami yang paling subur Tuhan. Sehingga firman-Mu itu tidak menjadi percuma. Firman-Mu itu tidak menjadi sia-sia karena dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membawa kami semakin mencintai dan mengasihi Engkau, dan semakin dibawa kepada dimensi kerohanian yang semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom.
Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bisa kuat dan sehat semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langsung saja hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 11 sampai 23. Sebenarnya kalau ingin mengetahui seluruh ya cerita secara detail, kita tuh perlu membaca satu perikop firman Tuhan ini yang ada di dalam pasalnya yang kedua ini, Bang Yesus Tuhan. Tapi karena cukup panjang, jadi saya akan hanya mengambil ayatnya yang 11 sampai 23. Saya kira ayat 11 sampai 23 ini sudah menggambarkan dari keseluruhan isi daripada ayat firman Tuhan di dalam pasal Daniel 2, pasal 2 ini. Nanti saya mohon Bapak dan Ibu boleh membaca sekali lagi di rumahnya supaya lebih lagi mengerti, memahami cerita yang ada di dalam pasal ini. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa di pasal ini, Bapak Tuhan. Baiklah, kita akan membaca mulai ayat yang 11 secara berganti-gantian. Saya ayat ganjil dan Bapak dan Ibu ayat yang genap ya. Firman Tuhan katakan ayat 11, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan lupa pada hal itu. Tanyalah orang-orangnya dan semua orang bijaksana. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya dia diberi waktu untuk memberitahukan apa itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asarya teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kesaksian kepada Allah bahwa rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan mendengar bersama Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dia hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang yang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyatakan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang pada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya melalui pembacaan firman Tuhan ini saya memberi tema khotbah saya yaitu saling mendukung dalam doa. Bilang kanan kirinya, saling mendukung dalam doa. Ya, kita ini perlu saling mendukung dalam doa, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ayat firman Tuhan atau perikop firman Tuhan ini menegaskan kepada kita kembali, Bapak Ibu Tuhan, bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting bagi orang percaya. Karena doa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya harus benar-benar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, yang serius terhadap doa.
Saudara yang kasih Tuhan ya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen ada moto yang mengatakan adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu membuktikan bahwa apa? Doa itu sangat penting. Sama pentingnya dengan nafas yang sedang kita hirup, saudara. Saya pernah mencoba, saudara, ya waktu saya rebahan tidur atau mungkin lagi di kolam renang, saudara. Saya mencoba, kira-kira saya ini berapa lama bisa tahan nafas, saudara, ya. Saya coba berkali-kali. Pertama mungkin 20 detik, saudara. Meningkat lagi 30 detik, saudara. Terus saya coba sampai saya coba mungkin maksimal dan nggak bisa lagi untuk nambah lagi. Seingat saya itu pernah saya mencapai 120 detik, kurang lebih 2 menit, saudara. Habis itu nggak bisa lagi, coba makin berkurang, saudara. Kalau saya pertahankan mungkin saya mati, saudara. Nah, saya mau katakan begini, bahwa doa itu seperti nafas hidup, saudara. Hanya 2 menit saya bertahan untuk tidak bernafas, habis itu nggak sanggup lagi, saudara. Nah, keberadaan kita sebagai orang percaya seharusnya, saudara, kita melihat betapa pentingnya doa itu dalam hidup kita seperti kita seperti bernafas, saudara. Kita tidak akan bisa berhenti untuk bernafas. Sama kita juga sebagai orang percaya tidak bisa kita meninggalkan doa atau menganggap hal biasa tentang doa itu, saudara. Tetapi di sini, saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya masalah pentingnya doa itu, saudara. Tetapi di dalam Alkitab mengajarkan, saudara, ada doa memang yang perlu kita naikkan secara pribadi, saudara. Tetapi ada doa yang bisa kita lakukan bersama-sama, saudara. Kita harus bisa saling mendukung dalam doa. Kalau saya boleh katakan ini tema lain adalah menjadi sahabat doa, saudara. Dan kita akan melihat di dalam pasal ini, saudara yang kasih Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa dinyatakan dengan apa? Doa yang dinaikkan secara bersama-sama. Di mana ketika apa? Ketika anak Tuhan, ketika orang percaya itu saling mendukung dalam doa, saudara. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat, saudara yang kasih Tuhan, betapa dahsyatnya, luar biasanya Tuhan menyatakan kuasanya di dalam apa? Di dalam menyatakan apa? Pertolongannya yang luar biasa melalui apa? Doa yang dinaikkan secara saling mendukung dalam doa, saudara. Nah, kita akan melihat di sini, saudara, apa sih yang sebenarnya didoakan, ya? Atau kenapa di dalam ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar untuk kita bisa saling mendoakan, saudara, ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Daniel, ya. Daniel pasal 2 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan. Ini ayat pokok, ya. Bagaimana mengajarkan kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa Daniel bersama teman-temannya yang bernama Hanaya, Misael, Asaria yang sudah diberikan nama Babel, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Ya, pada waktu itu sedang mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Ya, apa pergumulannya? Nah, pergumulannya itu berawal dari sebuah mimpi yang dimimpikan oleh Raja Babel, namanya Nebukadnezar, saudara. Ya, pada waktu itu Daniel, orang Yehuda, orang suku Israel, dia berada di dalam pembuangan pada waktu itu. Di dalam kuasa satu kerajaan yang besar namanya Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel, saudara kasih Tuhan. Dan memang dia adalah orang yang ditawan, orang yang diambil, saudara, ke dalam pembuangan karena dia punya kriteria khusus lah yang menjadikan dia dibawa ke Babel, saudara, untuk bekerja bagi raja, saudara yang kasih Tuhan. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar bermimpi, saudara, ya, bermimpi, dan mimpinya ini sangat mengerikan dan membuat gelisah, ya,
Raja Nebukadnezar ini, saudara. Dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dia selalu teringat dengan mimpinya, saudara. Dan ketika dia gelisah, dia tidak nyaman ya, kehidupannya, saudara, dia panggil orang-orang bijaksana, orang-orang berilmu, orang-orang yang ahli sihir, saudara, orang-orang yang pintar menafsirkan mimpi, saudara, di semua kerajaannya, di seluruh Babel, dikumpulkan, saudara, ya, untuk menafsirkan mimpinya supaya bisalah dia tenang apa sih sebenarnya arti mimpinya itu. Tapi ini Raja Nebukadnezar ini aneh, saudara kasih Tuhan. Tidak seperti orang biasa, ya. Kalau orang biasa ingin ditafsirkan mimpinya, dia datang atau dia mendatangkan seseorang yang bisa menafsirkan mimpi itu dengan apa? Pasti yang menafsirkan mimpi itu bertanya sama yang bermimpi kan, coba ceritakan mimpi kamu. Nah, waktu dia bercerita seperti itu, orang yang bermimpi itu baru ya, orang yang ahli menafsirkan mimpi ini memberikan arti, memberikan pengertian dari apa yang arti dari mimpi itu. Tapi raja ini tidak seperti itu, benges Tuhan, ya. Dia minta orang-orang bijaksana, orang-orang berilmu, orang-orang yang ahli mimpi itu datang berkumpul. Dia tidak mau ditanya, cobalah Tuanku Raja, silakan Tuanku Raja ceritakan. Tapi Raja nggak mau. Enak aja, saya nggak mau ceritakan mimpi saya. Kamu yang harus ceritakan mimpi aku. Gitu. Coba bayangkan, saudara. Jadi Nebukadnezar mimpi, tapi orang lain suruh menceritakan. Malam hari ini, kalau umpamanya saya tidur tadi malam, saya mimpi, saya minta umpamanya si Pak Parmin menerjemahkan. Coba ceritakan mimpi saya tadi malam. Ini permintaan gila nggak? Gila, Bang Tuhan, ya. Ya, ini permintaan yang tidak lazim, saudara. Dan ketika raja itu berbuat seperti itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang Kasdim tadi, orang-orang bijaksana yang di Babel tadi? Ya, Daniel 2 ayat 11, saudara, ya. Mereka mengatakan begini, orang-orang hebat, orang-orang berilmu, orang-orang yang biasa menafsirkan mimpi, ya. Mereka berkata begini, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Orang-orang pintar, orang-orang yang ahli menafsirkan mimpi, angkat tangan, saudara, dengan permintaannya Raja Nebukadnezar. Bagaimana mungkin kami bisa menceritakan mimpi Tuhan? Tuhan yang bermimpi, masa kami yang bercerita? Walaupun mungkin suami yang semalam tidur bersama, mungkin, ayo ceritakan Pak, mimpi saya tadi. Enggak tahu, Mak. Ayo ceritakan, kalau enggak saya kasih sarapan nih. Saudara kasih Tuhan, ini aneh, saudara. Dan orang-orang yang luar biasa itu nggak nyerah, Tuhan. Nggak ada permintaan seperti itu. Ya, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, saudara. Tidak ada yang bisa sanggup kecuali tadi dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Hanya pribadi di luar manusia yang sanggup memberikan jawaban itu, yang bisa menceritakan itu, saudara. Ini sangat berat, saudara. Dan konsekuensinya apa, saudara? Konsekuensinya apa? Saya tidak catat di sini. Makanya nanti PR buat Bapak dan Ibu untuk membaca, ya. Garis besarnya begini, saudara. Ketika ahli-ahli mimpi ini mengatakan, tolong ceritakan Tuanku Raja. Rajanya marah, saudara. Saya tidak akan ceritakan. Kamu yang ceritakan. Masih ngengkel, saudara. Ini rajanya ini masih waras apa enggak, gitu kan? Pokoknya marah dan mengancam lagi, saudara. Bahwa kalau kamu nggak bisa menceritakan apa yang saya mimpikan, kamu akan dihukum. Kamu akan dipenggal-penggal kepalanya. Dan rumahmu akan dihancurkan menjadi puing-puing, saudara. Semua orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang ahli mimpi, yang menerjemahkan mimpi, kalau nggak bisa, semuanya akan dihabisin oleh Raja Nebukadnezar. Dan itu juga berarti Daniel juga akan Daniel itu juga akan kena dampaknya, saudara. Karena Daniel itu dipilih dari pembuangan, saudara, ketika kerajaan Yehuda itu dikalahkan. Dia tadi
salah satu pilihan orang yang bijaksana tadi, saudara, diambil oleh raja-raja supaya bisa bekerja. Dan ancaman itu bukan hanya buat ahli-ahli ahli-ahli penafsir mimpi yang ada di Babel saja, tapi itu juga ancaman terjadi juga buat Daniel, saudara. Dan itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Ya, bagaimana bisa manusia menceritakan mimpi orang lain, saudara yang kasih Tuhan, yang nggak diceritakan. Kalau oke lah, kalau menafsirkan mimpi mungkin bisa dikarang-karang, saudara. Setelah diceritakan, saudara. Makanya ini hati-hati kalau bapak dan ibu bermimpi terus pergi ke seseorang, terus tolong nanti bisa aja saudara dikarang-karang, saudara. Makanya Raja Nebukadnezar juga begitu, nggak mau dibodoh-bodohin. Kalau kamu hebat, ya, kamu bukan hanya mengartikan, ceritakan juga mimpi saya, saudara. Buktikan, saudara. Ya, makanya hati-hati. Ini cerdik juga ini rajanya. Ya, dikiranya mungkin sebagian orang bilang ini gila ya, tapi ini pinter, gak mau dibodoh-bodohin. Jangan-jangan nanti kalau aku ceritakan mimpi saya, kamu ngarang lagi, ya kan, supaya aman, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Lalu ketika itu terjadi, saudara, Daniel juga terancam, saudara, dan teman-temannya juga terancam, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Makanya Daniel ini meminta tadi sama Ariok kan. Ariok tadi siapa? Pengawal ya, pengawal, pembesar raja, saudara, supaya diizinkan untuk bertemu dengan raja dan meminta waktu juga untuk untuk bisa menceritakan dan menafsirkan mimpi. Daniel bukan berarti bahwa dia udah pasti bisa menceritakan mimpi, saudara. Dia juga belum tidak berarti bahwa dia itu sudah tahu arti mimpinya, saudara. Ya, dia juga dia bingung. Ini nggak bakal bisa dilakukan oleh manusia. Makanya dikatakan di sini ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Jadi setelah dia datang kepada raja, dia minta waktu, saudara, dan dia dengar juga ancaman itu, ya, yang mengerikan buat dia juga, buat teman-temannya. Dia pulang, saudara. Ya, dia pulang dan dia beritahukan pergumulan itu, masalah itu kepada teman-temannya juga. Supaya apa? Ayat 18 dikatakan, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah, ya, semesta langit mengenai rahasia itu, saudara. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel, saudara. Mereka berdoa sama Tuhan. Daniel, saudara, memang kalau dalam cerita Alkitab itu luar biasa. Dikarunia hikmat yang luar biasa. Tetapi ketika diperhadapkan dengan hal seperti itu, dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Dia share, saudara, pergumulannya itu. Dia share bebannya itu kepada teman-temannya. Ayo, kamu juga berdoa. Ayo dukung saya dalam doa. Supaya Tuhan membukakan sesuatu untuk kita bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh raja, saudara. Mereka berdoa, saudara. Mereka bersepakat untuk saling mendukung dalam doa, saudara. Pada waktu itu hidup Daniel dan teman-temannya di ujung tanduk, saudara. Ya, dia akan mengalami kebinasaan karena hukuman yang sudah ditetapkan oleh raja, saudara. Tetapi Daniel dan teman-temannya ini mengambil sikap, saudara, untuk datang sama Tuhan, membawa pergumulannya itu kepada Tuhan, saudara, menyampaikan permohonannya itu kepada Tuhan. Mereka meminta belas kasihan Tuhan yang melalui doa, saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka benar-benar memohon belas kasihan Tuhan dalam doa yang terjadi di dalam Daniel 2 ayat 19, saudara. Nah, Daniel 2 ayat 19 firman Tuhan katakan gini, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam, saudara. Jadi ketika mereka bersungguh-sungguh berdoa, saling menopang dalam doa, saudara, menjadi sahabat doa, saudara. Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Apa yang dipertanyakan oleh Raja Nebukadnezar itu dibukakan, saudara. Dibukakan kepada Daniel, sehingga Daniel mengetahui
apa yang sebenarnya dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Apa arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar itu, saudara. Dan ketika dibukakan itu semua, apa yang dilakukan oleh Daniel, lalu Daniel memuji Allah semesta alam, saudara. Dan akhirnya apa? Setelah dibukakan, Daniel datang menghadap raja, Bapak Yesus Tuhan, ya, menghadap raja, saudara. Dan apa? Apa yang diminta oleh raja itu, yang dikatakan oleh orang-orang bijaksana, orang-orang ahli mimpi tadi yang di Babel, tidak mungkin itu bisa disanggupi permintaan itu oleh manusia, tetapi ini bisa disanggupi oleh Daniel. Itu semua karena apa? Karena doa, saudara. Karena mereka bersepakat untuk berdoa dan mereka akhirnya mendapat jawaban dari Tuhan. Secara detail, saudara yang kasih Tuhan, itu Daniel menceritakan mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar, sekaligus artinya, saudara. Nanti Bapak dan Ibu baca ya apa yang menjadi mimpinya dan artinya. Itu membuat Raja Nebukadnezar benar-benar kagum akan kuasa Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 49 ya. Saya akan bacakan. Ini yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar setelah Daniel menceritakan arti mimpi dan arti mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika Daniel mulai menceritakan apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar, dia terkagum, dia begitu begitu heran, saudara, dan dia disujud di depan Daniel dan memberikan memberikan korban persembahan kepada Daniel, saudara. Ya, itu adalah kebiasaan ya orang-orang yang di luar bangsa Israel, saudara yang kasih, orang yang bisa melakukan itu dianggap dewa, saudara. Ya, dan saya yakin dan kita tahu bahwa Daniel itu ya menyadari bahwa dia hanya manusia biasa. Tapi respon pertama yang dilakukan oleh Nebukadnezar adalah memberi sujud menyembah. Dia memberikan korban persembahan kepada Daniel, saudara. Karena dianggap Daniel itu luar biasa. Mana mungkin saya yang bermimpi, dia menceritakan begitu detailnya. Bahkan arti-artinya dia ceritakan, saudara. Waduh, nggak bisa lagi berkata. Dia sujud, saudara, mengakui kebesaran yang ada pada Daniel. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia-rahasia itu, saudara. Jadi di sini Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah yang disembah oleh Daniel, saudara. Ya, di sini Raja Nebukadnezar mengakui akan keajaiban yang ada pada Allah yang disembah oleh Daniel, saudara, yang bisa memberikan, yang bisa menyingkapkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang terselubung kepada Daniel hambanya, saudara. Ini kuasa doa, saudara Tuhan, ya, membuat orang yang begitu keras tadi, saudara, yang mau menghukum mati, saudara, jadi ditundukkan, ya, dirubah hatinya, saudara, dari yang tidak percaya menjadi percaya, saudara. Oleh karena itu dalam hidup kita kadang-kala kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah, supaya apa? Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita, supaya orang bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Oleh karena itu kita memang harus bergumul dalam doa, saudara. Dan kita tidak cukup untuk hanya berdoa secara pribadi. Kita perlu punya sahabat doa, saudara. Ya, kita punya kul, saudara. Ya, kul ini adalah kelompok kecil. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita punya kebiasaan waktu awal-awal itu kul itu kita berdoa berdua-dua atau bertiga-tiga bergandengan tangan saling mendoakan. Dan itu di dalam kul harus kita buat lagi, saudara kasih Tuhan. Dan di sini perlu juga kita sebagai jemaat, saudara, kita perlu terbuka. Kalau ada pergumulan, boleh kita share pergumulan itu kepada orang-orang yang memang benar-benar kita percaya, ya, untuk kita bisa mendapat dukungan dalam doa. Kita sebagai jemaat, ketika ada jemaat atau teman kita yang share pergumulan kepada kita, bukan untuk dibicarakan, saudara,
tapi untuk digumuli, untuk didoakan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau ada jemaat, ada teman seiman, teman segereja dengan kita, ya punya masalah, punya pergumulan, dan dia men-share, membagikan pergumulan itu kepada kita, menceritakan, ayo kita dukung dia dalam doa. Bukan diceritakan ke sana kemari masalah yang dimiliki teman kita, saudara. Kalau kita ceritakan ke sana kemari, tidak mendapat solusi. Tapi kalau kita gumulin bersama-sama, kita doakan bersama-sama, kita akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa dan ajaib. Lalu apa yang dilakukan lagi nih? 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan diperbuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Ya, tadi yang akan binasa, ya, yang akan dihancurkan, tapi justru Tuhan berkati. Ya, hidupnya diberkati, hidupnya dipermuliakan, hidupnya dipenuhi dengan apa? Dengan hadiah, dengan pemberian yang luar biasa, diberikan kuasa atas apa? Atas wilayah Babel, saudara. Dan Daniel dipercayakan untuk menjadi kepala semua orang-orang bijaksana yang ada di Babel, saudara. Daniel ini bukan penduduk, bukan apa? Warga kerajaan Babel, saudara. Tetapi dia diberikan kuasa, itu luar biasa. Ini membuktikan apa? Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menahan. Amin. Kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalang-halangi berkat itu. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu Tuhan. Kalau engkau bersepakat untuk berdoa, saling menopang, kita di dalam jemaat ini, di dalam kul, saudara, saling mendoakan, suami istri saling mendoakan, kita akan melihat kuasa dan mujizat yang luar biasa, saudara. Makanya perlu, saudara yang kasih Tuhan, kita saling mendoakan. Ya, 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mendukung, yang ikut berdoa mendapat bagian juga, saudara. Ya kan? Enggak ada cuma Daniel yang diberkati. Mereka karena mereka sungguh-sungguh, saudara, ikut mengambil bagian dalam pergumulan itu, diberkati juga, saudara ya. Daniel ya, atas permintaan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diberikan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Babel, saudara. Mereka menjadi raja-raja kecil atau mungkin bupati atau gubernur, saudara, di wilayah kerajaan itu, saudara. Sedangkan Daniel sendiri masih di pusat, saudara ya, tinggal di istana raja. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalam kehidupan Daniel, dia bisa hebat, bisa luar biasa karena ada orang-orang yang mau mensupport dia dalam doa, saudara. Kita juga sama. Kalau kita pengen menjadi suami yang diberkati Tuhan, ya kita sadar kita perlu istri yang selalu mendoakan kita. Amin. Istri juga supaya kuat dan bisa berhikmat dan bijaksana, harus ada suami yang selalu menopang dalam doa. Kalau jemaat ini pengen menjadi jemaat yang terus berkembang, diberkati Tuhan, ayo di antara kita harus saling mendukung dalam doa. Kita mengambil bagian dalam doa, saudara. Di jam-jam doa pribadi kita bawa ya pelayanan ini dalam tangan kasih Tuhan. Kita doakan jiwa-jiwa, saudara. Kita doakan Karanganyar ini supaya apa? Supaya Tuhan lawat, Tuhan bebaskan dari belenggu-belenggu, dari kuasa-kuasa kegelapan, setan bisa mengikat jiwa-jiwa itu, saudara. Dari roh-roh apa? Roh perjudian, kemabukan, prostitusi, dan sebagainya, saudara. Yang mengikat, yang membuat jiwa-jiwa itu tidak datang kepada Tuhan. Kita harus patahkan, kita hancurkan, saudara. Demikian pula, saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, ini juga terjadi di dalam pelayanan Rasul Paulus, saudara. Dalam perjanjian baru ya, saya akan bacakan. Pentingnya kita saling mendukung dalam doa. 2 Timotius 3 ayat 1-2, firman Tuhan katakan begini. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan kemuliaan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, saudara.
Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan secara langsung, saudara. Tetapi dia menyadari dia perlu dukungan doa jemaat Tuhan. Dia perlu dia menyadari dia memerlukan dukungan dari saudara-saudara seiman dalam pelayanan, saudara. Rasul Paulus menyadari, saudara yang kasih Tuhan, doa itu berkuasa untuk untuk terjadinya satu terobosan dalam pelayanan. Di dalam pemberitaan Injil perlu ada terobosan-terobosan yang terjadi, ya, kalau ada doa yang terus kita naikkan. Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, saya sebagai gembala di tempat ini, saya memerlukan dukungan doa Bapak dan Ibu. Supaya pelayanan di tempat ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ya, kepada jiwa-jiwa, ketika saya mendoakan jiwa-jiwa, supaya terjadi mujizat, terjadi lawatan Tuhan. Roh Kudus bekerja, saudara. Tanpa dukungan doa dari Bapak dan Ibu, maka pelayanan seorang gembala tidak ada artinya. Seperti Rasul Paulus, saudara. Dia menyadari. Karena di dalam pelayanan itu ada selalu penghalang, saudara. Seperti Rasul Paulus katakan, di situ ada pengacau. Ada orang-orang jahat yang ingin menghalangi untuk mengkat pelayanan, saudara. Dan itu bisa kita hancurkan kuasa itu. Kita bisa patahkan belenggu itu melalui melalui kuasa doa. Doa bersama-sama, saudara, ya. Firman Tuhan katakan lebih dahsyat lagi di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, saudara. Ini pentingnya kita saling perlu mendoakan. Firman Tuhan katakan gini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan tinggal bersama mereka. Di tengah-tengah mereka, saudara yang kasih Tuhan. Kalau ada 2, saudara, yang sepakat, 2-3 orang bersepakat meminta dalam nama Tuhan. Ada 2 orang bersepakat berdoa, saudara. Apa saja yang diminta, itu luar biasa, Tuhan akan kabulkan. Kalau suami istri sepakat berdoa, ya, untuk meminta sesuatu untuk keluarganya, untuk usahanya, untuk pekerjaannya, untuk anak-anaknya, saya yakin dan percaya akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Di jemaat ini ada 2 orang, 3 orang berkumpul berdoa sepakat untuk pelayanan ini, maka akan ada terobosan-terobosan terjadi yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Tuhan, penting sekali kita berdoa secara pribadi, saudara. Tapi penting juga kita saling mendoakan. Kalau ada persoalan, ayo, ya, mungkin Bapak dan Ibu ini ada di antara jemaat ini ada yang lebih, aku nyaman dengan si A. Ayo berbagi, ayo, saya punya pergumulan, tolong doakan, saling mendoakan, saudara, ya. Nggak apa-apa, ya. Mungkin tidak semua kita share pergumulan kita, atau semua, tapi kita ada teman, jadikan sahabat doa. Ayo, jadikan kita cari sahabat doa, amin. Mulai hari ini, ayo menjadi sahabat doa buat satu dengan yang lain. Saling menopang dalam doa. Karena di dalam doa yang kita naikkan, itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari Pak Parmin, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Ya, mari Bapak yang kasih Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin dalam hidup kita hari-hari ini kita mulai kendor dalam hal berdoa. Kita mungkin sudah merasa bahwa kita sudah jenuh mendoakan pergumulan atau kerinduan kita yang mungkin sudah beberapa waktu belum mendapatkan jawaban oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak jemu-jemu dalam berdoa, banyak Tuhan. Dan ketika kita setia untuk terus datang sama Tuhan, kita boleh saling mendoakan, kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak mungkin terjadi, itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Seperti Daniel tadi, yang gak mungkin dilakukan manusia, tapi itu mungkin dilakukan manusia karena pertolongan Tuhan. Oh ya Rabbasyarallah barallah. Mari kita katakan, Ku bawa hidupku sekarang. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
mesbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Katakan lebih lagi, katakan, ku bawa hidupku, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan, jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu, ke mesbah-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami sebagai rumah doa buat bangsa dan negara kami, supaya negara kami, bangsa kami dilawat oleh Tuhan, supaya bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga persembahkan hidup kami menjadi rumah doa buat keluarga kami Tuhan, supaya setiap anggota keluarga kami yang belum sungguh-sungguh, belum mengasihi Tuhan, mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai rumah doa buat pelayanan, buat penginjilan, supaya kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan-Mu, dalam pelayanan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Ada terobosan-terobosan terjadi
Ya, jiwa-jiwa yang terikat oleh kuasa kegelapan dilepaskan. Oh, oleh jiwa-jiwa yang terikat dengan dosa, mereka dilepaskan. Sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu begitu luar biasa mengingatkan kami akan pentingnya doa itu. Terlebih kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi sahabat doa Tuhan. Ketika ada pergumulan, ada masalah dalam hidup kami, kami boleh menjadi sahabat doa. Bagi saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, kami boleh saling menopang dalam doa Tuhan. Karena kami melihat Engkau menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi itu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini Tuhan, kami meyakini bahwa melalui sahabat doa, melalui hidup saling mendukung dalam doa, kami akan mengalami terobosan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam keluarga kami Tuhan. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, berikan roh doa bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Roh doa Tuhan curahkan, roh doa, roh doa, roh doa, roh pujian penyembahan. Tuhan curahkan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan umat-Mu di tempat ini menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menjalani kehidupan ini tanpa doa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan. Bagi mereka yang kekurangan, kesulitan dalam keuangan, Tuhan juga berkati supaya ada terobosan dalam berkat keuangan Tuhan. Mereka yang mencari usaha pekerjaan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerinduan pergumulan umat-Mu di tempat ini, Tuhan selalu campur tangan, turun tangan di dalam hidup mereka, menolong, menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pertolongan dan urapan Roh Kudus terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami terus menghidupi firman-Mu ini Tuhan. Terus kami meyakini iman-Mu ini, firman-Mu ini Tuhan. Kami terus mentaati firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, seperti Raja Nebukadnezar, dia tidak tahu, ya. Bahkan seperti Daniel, ya, dia tidak tahu apa yang dimimpikan oleh raja, tapi dia bisa menerjemahkannya. Ada banyak hal pergumulan yang kita hadapi, mungkin sekitar kita, bahkan mungkin suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, ya. Tetapi kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Amin. Ya, tetaplah menjadi pendoa-pendoa yang setia, terus berdoa, jangan jemu berdoa. Di nama Tuhan kita akan berikan persembahan kita untuk Paskah kita, Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman. Paskah kita akan diadakan pada tanggal 31 Maret. Itu di Danau Tambelang, kita akan adakan Paskah bersama. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup untuk acaranya. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk Paskah kita, dengan segala penuh sukacita, panitia sangat bersukacita kalau Bapak Ibu rindu untuk menabur, karena memang ada beberapa yang harus kita bayarkan. Kemudian untuk kaos anak-anak, supaya mungkin untuk sablon, supaya kita nanti bisa adakan untuk Paskah kita berdoa, karena memang itu pas lagi puasa ya, tapi kita berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, supaya semua jemaat boleh sehat dan kuat dan panitia diberkati. Ya, puji nama Tuhan. Untuk hari Rabu ada Rabu Ceria, kemudian juga ada Kul hari Kamis, saya belum tahu di keluarga siapa, nanti menyusul. Kemudian hari Sabtu kita ada Kul juga, ada Tunas juga. Nanti adik namanya siapa? Selamat datang. Boleh berdiri? Boleh saya? Ya, perkenalkan namanya boleh? Rafael. Ya, Rafael. Abang yang tinggal di Blok A ya Bang ya? Iya, anaknya
Ya, terima kasih ya Bang ya sudah datangnya. Setiap hari Sabtu jam 4 ada tunas, boleh datang kelas berapa nak? Oke, terima kasih ya Bang Rafael. Terus berkati salam buat mama, buat papa ya. Salam dari Jemaat GBI Karanganyar. Kita nanti sama-sama boleh bersama ya. Terima kasih Kak ya. Ya, silakan duduk Bang. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur ada jiwa yang baru, ada sekolah minggu dan tunas. Ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terus kita berdoa. Nah, kemudian hari Minggu kita akan masuk lagi di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, semua kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus kita berdoa juga untuk rumah yang ada di Blok E. Ya memang kita terus bergumul, ya terus bergumul apa yang mau Tuhan mau gitu ya. Sampai hari ini ya kita boleh mungkin nanti suatu saat kita boleh sama-sama ke sana, ya kita boleh rapi-rapikan. Ya kalau saya dengan Pak Gembala ke sana, mereka suka tanya lingkungan situ kapan kata gitu. Ini katanya mau buat tempat ibadah kapan gitu. Mereka tanya gitu. Kalau mereka aja tanya, apalagi kita ya. Supaya kita berdoa segala satunya Tuhan cukupkan. Dan kita juga berdoa untuk tempat ini supaya pemilik tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Ya puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk acara Paskah kita itu hanya tinggal sebulan lagi supaya kita berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya. Dan setelah ini panitia Paskah untuk bertahan sejenak, kita akan ada banyak hal yang kita mau bicarakan. Ya puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk tim pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan semua jemaat yang sudah setia beribadah. Ya kami rindu bagi Bapak Ibu yang tempatnya belum pernah dipakai untuk ibadah atau sudah lama tidak dipakai untuk beribadah, nanti boleh menghubungi supaya kita sama-sama berdoa. Di nama Tuhan kita berikan persembahan Paskah kita, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah agar semua keluarga datang jadikan aku agar semua suku bangsa jadikan aku agar semua keluarga agar semua keluarga Bapak yang baik Tuhan, ucapan syukur kami Bapak di hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih yang kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat yang boleh kami dengarkan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan biarlah Bapak setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nggak tahu masalah setiap kami masing-masing berbeda-beda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan
Kau yang memberikan kami kekuatan ya Bapa. Tuhan, sekalipun saat ini mungkin kondisi kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian ya Tuhan. Kau yang selalu ada Tuhan menopang kami ya Bapa. Mungkin saat ini juga Tuhan, kondisi badan kami sedang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau obat yang lebih baik dari obat apapun Tuhan. Kau yang sudah sembuhkan segala sakit yang ada dalam tubuh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kami ya Tuhan. Berikan kami selalu Bapa kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Pak Ayub Kasuman ya Tuhan. Dalam segalanya Bapak, apapun Tuhan, segala aspek kehidupannya ya Tuhan, Kau memberkati ya Bapak. Kau berkati Tuhan pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan dia boleh jadi gembala ya Bapak yang luar biasa Tuhan. Biarlah Bapak melalui dia Tuhan banyak yang boleh kami ambil ya Tuhan dan kami tiru ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan, Kau curahkan atas hamba-Mu Tuhan, beserta istri dan anak-anak yang boleh Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan Bapak, segala kerinduan dan doa Tuhan. Kau yang tahu Bapak, Kau yang akan menjawab setiap doa-doa hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dijangkau Bapak. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dituai Bapak. Terlebih lagi di GPI Lewi Karanganyar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak yang baik Tuhan, kami juga memohonkan Tuhan syafaat kami Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bangsa kami Bapak. Kau memberkati bangsa kami lebih dan lebih lagi Bapak. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemilu yang boleh berjalan dengan baik Tuhan. Bapak, apapun Tuhan keputusannya Bapak, siapapun Tuhan yang akan menjadi presiden kami nanti Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah siapkan pemimpin yang baik Bapak untuk kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis ya Bapak, pemimpin yang bisa membawa bangsa kami kepada yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden yang masih berjabat Tuhan, menjabat tahun ini Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan di akhir jabatannya Tuhan, dia bisa bekerja dengan baik. Kau memberkati dia Bapak, berkati keluarganya, berkati pemerintahannya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kau memberkati bangsa kami Tuhan, Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan kedepannya bisa lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mengangkat doa kami Tuhan untuk pemimpin-pemimpin GBI. Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Budianto Totong, Pendeta Nikono Tora Harjo, Pendeta Sahalana Inggolan, Pendeta dan Mayan Torawatan, Bapak Pendeta Noah Ginting, Bapak Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ya Bapak. Kau berkati mereka jadi pemimpin yang luar biasa ya Bapak. Berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka Bapak. Berkati setiap visi-visi mereka Bapak. Tuhan Kau berkati keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak yang baik ya Tuhan. Kami juga memsatukan hati kami untuk kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, pekerja dan diaken di tempat ini ya Tuhan. Bapak berkati setiap kami Tuhan, yang kami boleh ambil bagian dalam diaken dan pengerja Bapak. Tuhan berkati setiap kami Bapak. Di tengah-tengah perbedaan kami Tuhan, kami percaya Kau memsatukan kami Bapa. Satu visi Bapa, satu visi seperti-Mu Tuhan, satu misi ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, Kau berkati setiap kami Bapa. Kau berkati rumah tangga kami Tuhan, pengerja-pengerja-Mu Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan, juga anak-anak kami ya Bapa. Kau memberkati ya Tuhan. Tuhan apapun Tuhan kerinduan kami ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang mampukan kami pekerja-pekerja-Mu untuk kami terus melangkah ke depan Tuhan. Melangkah Bapa untuk lebih lagi Tuhan mengasihi melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah kami di Blok E ya Bapa. Bapa kami terus berdoa Tuhan untuk kerinduan kami mempunyai tempat ibadah yang permanen Bapa. Bapa yang baik ya Tuhan, apapun yang dibutuhkan untuk renovasi gereja kami Tuhan di Blok E Bapa. Kami percaya Tuhan sudah cukupkan ya Bapa. Semua Bapa, dana Tuhan, tenaga Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Bapa, kami percaya Tuhan, gereja kami bisa berdiri Tuhan di Karanganyar Bapa. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, segala apapun yang diperlukan untuk renovasi, Tuhan sudah mencukupkan semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk acara Paskah kami tanggal 31 Maret nanti di Danau Tambelang Tuhan. Bapak berkati Bapak. Rencana kami ya Bapak untuk kami mau melakukan ibadah perayaan Paskah di Danau Tambelang Tuhan. Berkati Bapak setiap apapun Tuhan prosesnya Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh ambil bagian dalam kepanitiaan ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap rencana kami ada campur tangan-Mu di dalamnya ya Bapak. Sehingga rencana kami Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapak berkati Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan. Berkat kekuatan kesehatan Bapak Kau berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga untuk sidang jemaat-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan mereka Bapak. Dimanapun mereka Tuhan, mungkin mereka saat ini belum bisa hadir karena berbagai macam kepentingan Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapak. Kau berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati keluarga Tuhan. Kau memberkati pekerjaan Tuhan. Kau memberkati usaha Bapak. Kau mendengarkan setiap kerinduan-kerinduan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapak. Kau berikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Bapak. Berkat kesehatan kekuatan Kau curahkan untuk setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak buat kasih anugerah-Mu Tuhan untuk pengurapan-Mu hari ini Bapak sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami sedang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu ya Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau siang hari ini kami bisa menjalankan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya berkat-Mu sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Urapan-Mu Tuhan, urapan baru sudah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu melindungi dan memberkati di dalam segala aktivitas pekerjaan, usaha, dan apapun yang Tuhan yang menjadi kerinduan-kerinduan umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati. Dan di akhir ibadah ini Tuhan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, dan pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai siang hari ini bahkan Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.